Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Pada semua jamaah rutinan kita kajian kitab Arba'in Nawawiyah yang senantiasa Ustadz banggakan dan cintai. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah kita jumpa kembali untuk melanjutkan belajar kita, kajian kita tentang hadis daripada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sekarang kita sudah menginjak hadis ke yang 32. Mari sama-sama kita baca hadisnya, kita perhatikan hadisnya di HP masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-sani wassalasun. Hadis yang ke-32. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta an Amr bin Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan fa asqata Aba Sa'idin walahu turukun yuqawwi ba'duha ba'dan. Oke, hadis yang ke-32 diriwayatkan daripada An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri. Diriwayatkan daripada sahabat Abi Sa'id, siapa? Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara. La darara wa la dirara. Tidak ada bahaya. Gimana ini kalau bahasa Jawanya? Ini di sini ada lanya itu la. Kalau dalam nahwunya itu la ya'mal ka'amali inna, ya. La yang beramal seperti amalnya inna wa akhwatuha. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Di sini ada khobar yang dibuang, yaitu maujudun. Ya, la darara ay maujudun. Ya, tidak ada bahaya sama sekali. Maksudnya tidak boleh orang itu membahayakan dirinya sendiri. Tidak boleh orang membahayakan orang lain. Ya, tidak boleh orang membahayakan orang lain. Wala diroro, dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya yang lain. Jadi ketika kita disalahin orang, kita tidak boleh membalas dengan kesalahan serupa. Ya. Ini dua makna la darara wa la dirara. Ulama banyak sekali perbedaan akan makna dua lafaz tersebut. Karena yang pertama adalah kalau dalam sorofnya mengikuti fi'il sulasi. Ya, fi'il sulasi berarti dikerjakan oleh satu orang. Ya, satu orang yang mengerjakan. Yang kedua diroro. Diroro itu
ikut wayan sulasi mazid, dari apa namanya, ikut wayan fa'ala yufailu, ya, fa'ala yufailu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan, berarti dua orang, ya, dua orang yang membuat yang berbuat bahaya, A sama B saling membahayakan satu sama yang lain. Nah, makanya tadi la dororo, makna yang pertama adalah tidak boleh orang membahayakan kepada orang lain, sedangkan dia mendapatkan keuntungan, mendapatkan kemanfaatan. Sedangkan yang kedua, tidak boleh orang membahayakan orang lain, sedangkan dia pun tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Oke, bisa dipaham, ya. Intisari daripada hadis di sini adalah apa? Intisari dari hadis yang disabdakan Nabi di sini adalah diharamkannya segala jenis sesuatu yang membahayakan, baik itu kecil atau besar, baik sedikit ataupun banyak, tidak boleh, ya. Kenapa? Karena di sini satu, hadis menunjukkan makna umum. Rasul menyebutkan dororo dalam bentuk nakiroh. Nakiroh itu maknanya umum, berarti bahaya apa saja, sekecil apapun itu tidak boleh dikerjakan. Ya, sesuatu yang membahayakan baik pada diri sendiri atau membahayakan orang lain itu tidak boleh dikerjakan. Banyak sekali, ya, hal-hal yang apa namanya itu membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Di sini banyak sekali ulama menyebutkan bentuk-bentuk daripada doror. Satu, kita menyakiti orang, menyakiti baik apa hartanya, raganya, nyawanya, atau harga dirinya. Ini tidak boleh, ya. Menyinggung salah satu, mengganggu salah satu, tiga ini tidak diperbolehkan. Kita mengganggu hartanya orang saudara kita muslim, tidak boleh. Kita menyakiti orang muslim juga nggak boleh. Kita mengejek saudara kita muslim juga tidak boleh, karena semua itu semua bentuk-bentuk doror, ya. Lah doror ujung-ujungnya apa? Doror membahayakan, ujung-ujungnya apa? Adalah sebuah kedoliman, ya, sebuah kedoliman. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, ya, wa qad khaba man hamala dzulma, sungguh akan rugi orang-orang yang memikul kedoliman besok di akhirat, ya. Orang-orang yang punya kedoliman. Kedoliman tadi bentuknya banyak, ya. Mengganggu orang baik dari sisi harta, nyawa, ya, atau harga diri, ya. Ya, ini nanti banyak juga apa namanya itu ada hubungannya nanti dengan apa namanya kisah Imam Malik, ya. Sedikit ada hubungannya nanti. Insya Allah kita jelaskan di sini. Ya. Memakan hartanya anak yatim, iya, banyak, ya. Kita tidak memberikan upah yang sesuai kepada orang yang kita sewa, ya. Jual beli kita curang, tidak jujur, itu semua kedoliman yang mana besok akan dipertanggungjawabkan. Allah sudah mengingatkan, wa qad khaba man hamala dzulma, sungguh merugi orang-orang yang membawa kedoliman. Ruginya dari mana? Dijelaskan dalam satu hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kewajiban seseorang adalah mengembalikan kedoliman kepada orang yang berhak. Kalau kita mendolimi seseorang, menyinggung, menyakiti seseorang, maka kembalikan kedoliman itu kepada orangnya. Bagaimana caranya kita meminta maaf, meminta ridhonya, ya. Kalau sampai tidak ridho, sampai urusannya nanti di akhirat, maka apa namanya
Allah Subhanahu wa taala akan tuntut kedoliman tersebut di akhirat. Ya. Makanya orang ketika memiliki kesalahan sama orang lain ataupun dia memiliki kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah melibatkan orang lain, jangan pernah diceritakan orang lain. Karena dengan kita menceritakan perilaku maksiat kita kepada orang lain, sama saja itu kita mendolimi orang. Ya, besok akan kita yang akan merugi di akhirat. Ya. Jadi besok di saat orang-orang yang mempunyai zalim kepada seseorang, di saat yaumul hisab, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberdirikan dia kepada apa? Di hadapan orang-orang. Di hadapan orang yang sangat banyak. Dan orang-orang yang terdolimi juga akan didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang didolimi tadi disuruh Allah menuntut orang yang berbuat dolim. Ya. Disuruh menuntut kepada orang yang berbuat dolim kepadanya. Makanya bagaimana? Fayafirullah ta'ala min haqqihi yawma idzin ma syaa. Kalau hakullah kita bermaksiat tapi tidak ada hubungannya dengan Bani Adam, dengan manusia, itu masih ada hak kita istighfar dan Allah ada peluang besar, Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau hubungannya dengan sudah sama Bani Adam, sama sesama, itu berat. Ya, makanya Allah fayafirullah ta'ala min haqqi yauma idzin ma syaa. Allah akan mengampuni di hari itu, di hari kelak nanti dari hak-haknya Allah, apa-apa yang Allah kehendaki. Besar dosa apapun di hadapan Allah enggak ada apa-apanya dengan ampunan Allah. Akan tetapi wala yaghfiru min huquqil khalqi syai'an. Allah tidak pernah mentoleransi dari hak-haknya makhluk syai'an sedikit pun. Ya, adapun hak makhluk Allah enggak toleransi, biar diurusin sendiri di akhirat nanti. Bagaimana Allah memanggil orang yang berbuat dolim dan Allah memanggil orang yang didolimi. Terus bagaimana ketika seorang yang didolimi tadi menuntut si orang yang berdolim, si dolim tadi tidak bisa melunasinya, faniyat ad-dunya famin aina ufihim huquqahum. Semisal ada orang punya hutang kepada si A tidak dibayar di hari kiamat, maka ketika si B menuntut si A, mau bayar apa, sudah di hari kiamat sudah nggak ada uang, ya. Maka si A pun mengadu kepada Allah, mau saya bayar pakai apa, ya? Dunia sudah hancur, nggak ada uang lagi. Maka berkatalah Allah kepada malaikat, khudhu min a'malihi as-salihah, ya. Fa'atu kulladhi haqqin haqqahu biqadri madlamati. Ya. Maka ambillah dari amal-amal baiknya dia, berikan kepada orang yang didolimi. Jangan sampai kita beramal baik itu nggak taunya amal baik kita bakal jatahnya orang lain. Naudzubillah. Ya, ini berat ini. Ya, bukan cuman harta, harga diri saja. Orang dijelek-jelekin, dia nggak ikhlas di dunia sampai meninggal masih sakit hati, ya, bisa dibawa di akhirat. Tuntut, dia akan menuntut di akhirat. Ya, bagaimana menuntutnya? Amal baiknya diambil semua sama dia hingga dia ridho. Ya. Kalau amal baiknya sudah diambil semua, dia belum ridho, ya, maka Allah menyuruh malaikat lagi, ambil kejelekannya dia, kasih kepada orang tersebut. Nah, ini beratnya hak Adam seperti ini. Jadi orang kadang amal baik, nggak taunya investasinya punya orang, investasi buat orang lain, ya. Ya. Belum lagi orang amal baik terus, nggak taunya dia amal jelek terus, karena orang yang didolimi ternyata amalnya jelek terus. Nanti diambil sama dia kejelekannya. Na'udzubillah. Semoga kita terhindarkan dari hal-hal tersebut, ya. Semoga semua kita mendapatkan keridhaan, kesalahan kita yang disengaja apa enggak disengaja. Itu makanya pentingnya apa? Ada Syawal, ada apa? Mohon maaf lahir dan batin. Iya, kita saling memaafkan. Iya. Apalagi kita ada budaya
Ada budaya kalau di Jawa itu ya habis sholat kita berjabat tangan, ya, ya ada tuh berlaku di sana. Sebagian berlaku nggak di Malaysia itu? Berlaku, Ustaz. Berlaku ya? Berlaku. Ya? Berlaku. Alhamdulillah. Karena apa? Dalam satu riwayat barang siapa dua mukmin bertemu kemudian dia berjabat tangan maka keduanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun itu sifatnya umum bukan setelah sholat. Ya. Terus budaya kita ketika bertemu pasti berjabat tangan. Iya. Itu menunjukkan satu sama yang lain sudah tidak ada apa namanya itu eh, kesalahan. Iya. Ini ya. Jadi sangat berat sekali ya. Semoga semuanya terhindar dari hal-hal tersebut. Ya. Oke. Jadi hadis ini adalah hadis yang termasuk jami'ul kalim ya. Intinya Rasul di sini melarang kita membahayakan diri kita atau membahayakan kepada orang lain. Ya, karena wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sampai engkau menjatuhkan diri engkau, menaruh diri engkau kepada sesuatu yang bisa menghancurkan diri sendiri. Itu tidak boleh. Ya. Ini inti dari hadis apa namanya? Hadis di sini ya. Adapun bentuk-bentuk madarat, bentuk-bentuk sesuatu yang membahayakan itu hadis-hadis sebelumnya sudah banyak yang kita apa namanya? Kita bahas. Iya. Oke. Untuk melengkapinya kita lihat apa? Kita bacakan biografi sedikit daripada sahabat Sa'id bin Sa'd bin Malik bin Sinan ya. Jadi Sa'ad ya bin Malik saat itu pada waktu perang Uhud itu masih kecil ya. Waktu perang Uhud saat itu masih kecil. Makanya beliau tidak diperkenankan ikut perang. Sahabat dulu semangat ikut perang, kecil-kecil udah mau ikut perang ya. Semangat perang. Adapun Malik ini ayahnya, beliau hadir dalam peperangan Uhud. Beliau hadir dalam peperangan Uhud dan beliau mati syahid dalam peperangan Uhud. Termasuk orang yang syahid, termasuk syuhada dalam perang Uhud. Dan Malik ini sendiri, beliau adalah orang yang menyambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Termasuk orang yang menyambut Rasul ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari apa namanya kota Makkah ke Madinah. Ya. Dan salah satu sahabat yang pernah meminum darahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Malik bin Sinan. Ya, kalau udah hubungannya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita jangan ngomong itu najis itu enggak. Semua yang ada pada diri Rasulullah itu suci. Ya, mohon maaf atau kotorannya apapun semua suci. Ya, itu khusus punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya siapa? Malik bin siapa yang tadi? Bin Sinan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajahnya terluka di perang Uhud, ya darahnya mengalir, ya itu diminum sama siapa? Siapa? Sahabat Malik bin Sinan, ya diminum, ya apa kata Rasul ketika setelah Rasul melihat itu, ya Rasul tidak ingkar, ya apa kata Rasul? Man sarrahu ayyang man ilaman la tamassuhun nar. Barang siapa yang kepingin melihat orang yang tidak akan tersentuh api neraka, yang berilama likit Sinan. Maka lihatlah kepada Malik bin Sinan. Karena dalam tubuhnya ada darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Takut neraka, ya. Sudah jelas itu termasuk orang-orang yang tidak bakal tersentuh api neraka. Ini ayah daripada siapa?
Sa'ad yang meriwayatkan hadis ini. Jadi Malik bin Sinan, sahabat Malik bin Sinan itu beliau gugur syahid waktu perang Uhud. Yeah. Ketika peperangan Uhud selesai, saat yang tidak diperkenankan ikut perang, ya, saat menyambangi mencari ayahnya, ya, mencari ayahnya, ya. Setelah itu apa? Beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau melihat apa? Melihat Rasul dan Rasul pun melihat dia. Apa kata Rasul? Rasul tahu dia adalah Sa'ad bin Malik. Engkau Sa'ad bin Malik? Saat menjawab, "Na'am ya Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kemudian saat mendekat kepada Rasul dan saat mencium daripada apa namanya itu lutut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ajarakallahu fi abik. Ya, semoga Allah memberikan pahala engkau, ya, fi abik, di dalam engkau ditinggalkan oleh ayahmu perang mati syahid. Iya. Semoga Allah berikan engkau pahala yang banyak atas kehilangan ayahmu. Iya. Kenapa? Karena beliau dibunuh dalam keadaan syahid. Ini siapa ini? Ini adalah kisah sedikit daripada Sa'd bin Malik bin Sinan. Iya. Malik bin Sinan, putra dari sahabat yang apa namanya berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya langsung dinas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Malik bin Sinan adalah orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Nah, ya. Selanjutnya di sini hadis ini diriwayatkan juga daripada oleh Imam Malik, ya, diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta. Ya, Imam Malik punya kitab Al Muwatta. Kenapa Imam Malik menamakan kitabnya Muwatta? Jadi Imam Malik itu menulis kitab Muwatta itu selama 40 tahun. Dia mengarang kitab Muwatta itu selama 40 tahun. Menulis kitab Muwatta hingga terjadi kitab Muwatta, kitabnya cuma segini, ya, nggak tebal, ya, cuma segini. Tapi saking hati-hatinya beliau itu apa? Berapa? 40 tahun. Karena yang ditulis bukan kaleng-kaleng, bukan sembarang. Yang ditulis adalah hadis atau apa sabda daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian tatkala beliau sudah selesai, ya, beliau dalam hatinya merasa nggak enak, mencurigai saya itu mengarang ini ikhlas apa enggak, mengarang kitab ini ikhlas apa enggak, untuk lillahi ta'ala apa saya cuma mau mencari pujian orang bahwasanya saya mampu mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, dalam satu bentuk kitab. Iya. Ini orang dulu seperti itu, diuji ikhlasannya. Makanya beliau sampai membawa kitab tersebut ditaruh ke air, masukkan ke air atau ke laut. Ya. Beliau bilang, kalau sampai kitab ini basah, otomatis berarti menandakan saya tidak ikhlas. Ya. Maka saya nggak akan membutuhkan kitab ini lagi. Tapi kenyataannya setelah beliau masukkan ke dalam air, tintanya tidak buyar, ya, tulisannya masih utuh, ya, bahkan tidak basah sama sekali. Nah, itu menandakan ada keikhlasan pada diri Imam Malik. Ya. Bukan sekedar itu saja, ya, bukan sekedar itu saja. Akan tapi setelah itu beliau undang ulama-ulama ahli hadis, ahli fikih pada masanya. Ada 70 orang, ya, 70 orang faqihan min fuqaha'il Madinah. Beliau tunjukkan kitab karya beliau. Semua membaca, mengoreksi, dan semuanya sepakat. Semuanya sepakat atas apa-apa yang ditulis oleh Imam Malik. Makanya kitab tersebut dinamakan Muwatta. Muwatta itu maknanya cocok, sepakat. Ya, mana asalnya
dinamakan muwatta karena kitab tersebut sudah cocok atau disepakati oleh 70 orang apa? Ulama Madinah. Iya. Itu bisa daripada kenapa kitab tersebut dinamakan Al-Muwatta. Ini versi apa namanya itu? Versi kitab ini, ya. Beliau menukil daripada Imam Suyuti, ya, dalam kitab Tanwirul Hawalik. Imam Suyuti itu punya syarah Muwatta, ya, syarah Muwatta namanya Tanwirul Hawalik, ya, di Muwatta Ibnu Malik. Nah, banyak sekali apa namanya ulama-ulama yang memuji Imam Malik. Di antara beliau, murid beliau yang sangat fenomenal dan terkenal adalah madhab kita, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, Imam Syafi'i adalah beliau lah apa sampai beliau mengatakan Malik Ustadi. Imam Malik adalah guru besarku. Wa anhu akhadtul ilma, dan darinya lah aku mengambil ilmu. Wa ma ahadun amanna alayya min Malik. Tidak ada orang yang lebih berjasa padaku ketimbang daripada Imam Malik. Orang yang sangat jasanya besar kepada siapa? Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Karena sampai beliau mengatakan wajatu malikan hujjatan baini wa bainallah taala. Maksudnya Imam Malik besok akan jadikan saya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan saya neraka, saya akan menyeret Imam Malik, maksudnya. Itu kinayah zaman, kalau zaman sekarang bahasanya pokoknya gondel sarung, ya. Ya, saya pokoknya berpegang kepada engkau. Sekarang gitu, kalau di Jawa tuh gondel sarungnya kiai, ya. Nah, ikut pokoknya ikutlah para kiai, para tokoh agama. Ya itu, ya. Itu hebatnya Imam Malik. Semuanya mengakui, ya. Bahkan siapa? Imam Abu Hanifah mengakuinya, ya. Nah, ini ada sebuah kisah, ya. Bahwasanya tidak ada fatwa di Madinah, tidak boleh ada yang berfatwa kecuali Imam Malik. Selagi Imam Malik masih ada di Madinah, tidak ada fatwa. Semuanya harus dirujuk, dikembalikan kepada Imam Malik. Ini ada kisah, ya. Ada sebuah kisah, ya. Ada sebuah kisah. Mohon maaf, ya. Jadi suatu ketika ada perempuan memandikan perempuan yang sudah meninggal, ya. Ada orang perempuan meninggal dan dimandikan oleh seorang perempuan. Di sela-sela memandikan, mohon maaf ini, ya, tangannya si perempuan tadi nempel di kemaluannya si mayit tadi. Ini mayitnya perempuan, tangannya tadi nempel di kemaluannya si mayit tadi, tidak bisa dicabut. Maka orang-orang bingung, yang dimenangkan nih yang mana? Apakah tangannya si yang tangannya yang memandikan dipotong, ikut dikubur nanti, ya? Apa mohon maaf, atau kemaluannya si yang mayitnya tadi dipotong? Ini jadi kejadian unik, ya. Maka di situ ulama bingung, ya. Nah, disitulah akhirnya kasus tersebut ditanyakan oleh Imam Malik, ya. Ditanya kasus tersebut sampai ke Imam Malik dan ditanyakan kepada Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Apa jawaban Imam Malik? Ya, tanyakan saja kepada yang memandikan. Coba ente tanyain yang mandiin, ya. Ketika dia menaruh tangannya di kemaluannya si mayit, dia itu tadi ngomong apa? Ya. Mohon maaf, ketika yang memandikan tadi menempelkan tangannya ke kemaluannya si mayit itu, dia ngomong apa waktu memandikan?
Apa kata akhirnya ditanya, yang memandikan ditanya, sebenarnya engkau tadi ngomong apa ketika engkau memandikan tangan engkau menyentuh kemaluannya si mayit? Ternyata yang memandikan tadi ketika dia mau menyentuh kemaluannya, dia ngomong, wah lama sekali kemaluan ini dibuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali, maksudnya kemaluannya si mayit ini dibuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ngomong gitu ketika memandikan, ya. Mohon maaf, mungkin menurut yang memandikan perempuan tadi adalah perempuan yang mohon maaf yang suka jual diri. Naudzubillah, enggak. Ini mungkin seperti itu, enggak, dia punya punya perkataan seperti itu. Maka dengan hal demikian, ya, gara-gara dia ngomong seperti itu, kata Malik apa? Loh, dia ngomong begitu berarti dia menuduh orang si mayat tadi melakukan perzinahan selama sewaktu dia masih hidup. Sedangkan menuduh zina dalam Islam ada hukum cambuk 80 kali. Karena itu merendahkan martabat atau harga dirinya orang muslimah. Ketika tanpa ada saksi, tanpa ada bukti, orang mengatakan orang tersebut melakukan hal seperti itu, maka orang tersebut berhak mendapatkan hadnya qadzaf. Had qadzaf itu had menuduh orang berzina. Apa kata Imam Malik? Sudah jelas. Berarti dia menuduh si mayat tadi melakukan hal-hal yang enggak baik. Menuduh si mayat tadi melakukan berzina. Nah, sedangkan dia tidak tidak punya saksi. Maka cambuklah si perempuan tadi 80 kali. Perempuan tadi cambuk 80 kali. Ya. Hingga setelah 80 kali cambuk, baru tangannya bisa lepas. Nah, dengan kejadian ini, maka viral, ya, bahwasanya tidak boleh berfatwa, tidak ada fatwa di Madinah. Kita kan di situ masih ada imam karena memang bingung ulama untuk memutus hal-hal seperti itu wah, kalau enggak seorang mujtahid tidak bisa, ya. Subhanallah. Nah, ini tadi yang berhubungan dengan ada hubungannya dengan hadis tadi, termasuk qadzaf menodai harga diri orang lain itu juga termasuk kezaliman, ya. Tetapi ini kezaliman yang syariat memberikan hukuman di dunia, ya, yaitu berupa cambuk 80 kali. Iya. Dan banyak sekali kisah dari Imam Malik, ya, khususnya beliau ketika beliau ingin mengajarkan sebuah hadis, maka beliau berwudu, ya, berwudu dulu, nggak berani dia ngajar hadis kecuali dalam keadaan wudu. Kemudian duduk yang bagus di tempat yang sangat rapi, yang hebat, ya. Sarrohaleh ya tahu, jenggotnya disisir, ya, membawa parfum, duduk dengan sangat haibah, ya. Suatu ketika ditanya kenapa sampai begitu Imam Malik ketika mau mengajar, apa kata Imam Malik? Wahibbu an u'addima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku cuma seneng banget ingin mengagungkan, menghormati hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang saya ucapkan ini pernah keluar daripada mulut yang suci, mulutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah saya juga harus menghormati, ya, takdim. Bahkan dalam riwayat yang masyhur, ya, beliau ketika membacakan hadis, beliau disengat oleh kalajengking sampai 16 titik, ya, 16 titik membaca hadis, ada kalajengking menyengat beliau sampai 16 kali, ya, 16 titik tempat, ya. Beliau enggak bergerak sama sekali, ya. Beliau enggak bergerak sama sekali sampai wajahnya pucat, pudar karena
menahan rasa sakit. Beliau tetap nggak bergerak. Kenapa? Karena beliau tidak mau memotong hadisnya Rasul. Lagi membacakan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau terbayang hebahnya Rasul. Beliau nggak berani memotong hadisnya, cuman gara-gara dirinya disengat oleh kalajengking. Iya. Alasannya kenapa? Beliau menahan ijlalan Rasulullah, untuk mengagungkan, memuliakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang dahulu, ya, makanya sangat berkah sekali ilmunya, ya. Dia punya murid hingga madhabnya terjaga sampai yaumul qiyamah, sampai sekarang pun terjaga madhabnya, ya. Begitu juga punya murid yang sangat hebat, yaitu Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i punya murid Ahmad bin Hambal. Oh, subhanallah, ini silsilah dahabiyah, ya, mata rantai emas dalam kesanatan ilmu, ya, dalam sanad ilmu mata rantai emas, ya. Imam Malik, ya, bawahnya Imam Syafi'i, bawahnya lagi Imam Ahmad bin Hambal. Misalnya guru murid ini, subhanallah. Ya. Ya, semoga kita mendapatkan berkahnya, ya. Imam Malik radhiyallahu an, ya, karena dia punya jasa besar buat kita. Dasarnya bagaimana? Beliau melahirkan murid, yaitu Imam Syafi'i yang kita anut, ya, dalam beribadah, dalam berapa kita mengikuti Imam Syafi'i radhiyallahu an, murid daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Ini kita tutup kajian kita sampai di sini, ya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita petik pada malam ini, yaitu la dharara wa la dirara. Kita tidak mau mengganggu orang dan tidak mau membahayakan orang, juga tidak bisa membahayakan diri sendiri. Ya. Oke, semoga bermanfaat dan selalu mendapatkan keberkahan, dan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan untuk selalu mengkaji ilmu-ilmu agama, mendalami ilmu agama, khususnya mendalami Al-Quran, mendalami hadis Rasulullah SAW. Sekian dari Ustadz, kita kembalikan ke Ustadz Hisham. Tafadhal Ustadz Hisham. Alhamdulillah, selesai kita punya pengajian di dalam membahaskan hadis dari kitab Al-Arba'un Nawawiyah, 40 hadis dari Imam Nawawi. Insyaallah kita akan menyambung pengajian kita pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama, insyaallah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa الصالحين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله. Terima kasih.